Jadi kalau lagi serap karena batuk dan tadi malam nyanyi sampai tengah malam. Jadi acara selesai aja, kita nyanyi aja ya. Semangat. Kalau jangan semangat untuk nyoblos DJan, saya cuma berpesan tolong tahan semangat itu. Nanti tanggal 14 jangan boleh coblos sepuas-puasnya. Di Lampung lagi, siapa namanya? Bu Jawara ada? Siapa namanya? Saya cuma tes nomor urutnya berapa? Semua banyak yang ngomong langsung sebelah kanan langsung nyubit. Yang saya hormati, insya Allah akan menemani menjadi anggota DPR Provinsi Lampung. Rumahnya di sini. Saya kemarin sempat mampir sebentar, Kak, jauh ke rumahnya. Nomor urutnya, Kak, kayaknya agak percaya. Bahaya ini berarti. Kita ini punya dua sekarang, satunya wakil bupati, satunya wakil ketua DPRD. Tapi kalau rapat di gedung DPRD, yang megang palu itu bukan Mas Muslim namanya. Jadi kalau rame-rame begini, jalan mana yang mau dibenerin? Apa masukan masyarakat? Mas Muslim ada di pinggir sana. Yang ngetok palu itu bukan Mas Muslim. Jadi karena yang ngetok palu bukan Mas Muslim, kalau Mas Muslim ngomong tolong dong Alirejo dibenerin, dia nggak mau ngetok, ya Mas Muslim nggak bisa ngomong. Tapi kalau misalnya 2024 Mas Muslim yang pegang ketokan itu, jangan ngomong apa aja di dalam sana, Mas Muslim bisa langsung ketok. Yang saya hormati di sini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Mas Muslim Ansori, dan semoga pertemuan kita nanti lewat 14 Februari 2024 kita nggak ngumpul dengan Wakil Ketua DPRD lagi, tapi kita ngumpul dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pemimpin-pemimpin seperti itu hanya muncul apabila jenengan bisa melihat dengan jelas orang-orangnya seperti apa. Lihat Kak Jawaro, lihat Gus Munir, lihat Mas Muslim, lihat Mas Asari, lihat Wilanda Rizky, lihat Mbak Binti, Mas Danu, Pak Uswatun, Ilmi, Pak Joyo. Saya di Partai PKB berusaha bisa mengajukan calon-calon yang mempunyai akhlak-akhlak yang baik, sehingga jenengan semua pilih PKB nomor urut berapa saja, itu akan menimbulkan pemimpin-pemimpin yang amanah untuk Kabupaten Lampung Tengah yang kita cinta ini. Filtering mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang layak berakhlak itu sudah kita lakukan untuk jenengan semua. Jadi jenengan pada saat jualan keluar ke tengah masyarakat, jenengan bisa bebas untuk berkata, karena jenengan sudah membela dan menjual orang-orang yang layak untuk dijual. Saudari dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya menanyakan kepada saudara dan saudari selaku saksi PKB tentang kesiapan dan kesanggupan. Apakah saudara dan saudari siap untuk dilantik menjadi saksi PKB pada pemilu 2024? Setelah saudara-saudari siap, bersedia dan sanggup dengan disaksikan Al-Quran dan bendera merah putih, hadirin yang datang sesudah ini apa yang sumpah jabatan saksi PKB pada pemilu tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat saya sebutkan namanya masing-masing ya. Sebagai saksi PKB pada pemilu tahun 2024. Demi Allah bersumpah. Satu. Ucapkan. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai saksi PKB pada pemilu tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, secara ikhlas, bersungguh-sungguh, jujur, dan
dan penuh tanggung jawab. Tiga, menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, solidaritas, soliditas dalam keluarga PKB. Empat, akan setia dan berusaha sesuai kemampuan saya untuk memenangkan PKB di TPS saya. Demikianlah. Ketua divisi PKB, kemudian di kecamatan lain itu dilakukan hal yang sama. Pertama, memberitahu kepada saksi apa tugas dan fungsinya. Kedua, memaksimalkan saksi untuk bekerja baik dari sebelum maupun pada hari H di pemilihan saksi. Jadi kita di sini memahami bahwa kita adalah keluarga partai yang nggak besar, jadi kami berusaha untuk memaksimalkan semua jaringan dengan cara langsung menemui dan mengajari mereka seperti ini. Harapannya pada bakal calon saksi ini? Calon saksi ini menjadi sebuah energi tambahan yang bisa dipergunakan untuk organisasi dan partai meraup suara yang lebih. Tadi kan ada semacam sumpah jabatan tuh. Apa sih maksud dari tujuan itu, Pak Ketua? Yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa semua metode yang ada itu dilakukan untuk membuat yang namanya organisasi itu bisa berjalan tanpa kecurigaan satu dan yang lainnya. Dengan tanpa kecurigaan, kita harus mempunyai sebuah rasa dan persetujuan dalam sebuah tujuan yang sama. Pada saat sebuah tujuan sama itu kita jadikan satu, kita nggak boleh ada keraguan untuk bisa mencapai tujuan itu bersama-sama dengan cara apapun yang ada, selama masih dalam batas-batas yang dia diperbolehkan baik oleh agama maupun oleh negara. Harapan ketua di untuk mempersatukan semuanya. harapan ketua DPC kepada kader-kader PKB itu sendiri seperti apa itu? Naik kursi jadi 10. Target jadi 10, Bang. Target kita jadi 10. Tapi kalau dibantu sama Allah ternyata bisa lebih daripada 10, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak dibantu ya seenggaknya naik lah, mau dari 6 akhirnya jadi 8 atau jadi 9. Selain target dari 10 itu, apakah ada target ke Lampung Tengah 1? Semua cara dan metode itu dilakukan untuk pertama organisasi dulu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau PKB banyak konsentrasi di 14 Februari. Sebenarnya semua bahasa ke depan, bayangan ke depan itu adalah untuk menunjukkan semangat yang ada sekarang agar bisa mencapai tujuan di 14 Februari. Segala sesuatu yang ke depan tentunya akan dipikirkan ke depan setelah melihat hasil. Jadi sekarang kami konsentrasi ke sana. Segala yang kami lakukan adalah sebuah cara untuk bisa sampai di 14 Februari dengan hasil maksimal yang kami bisa. Oke, terima kasih.